Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 868. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut memenuhi bumi. Gempa bumi utara Changyuan diam, suasana depresi masih ada, tetapi ada keanehan dalam depresi. Apa yang dilakukan kubah darah? Yin Zong dan Yuan Shengtai, dalam jubah hitam, mengerutkan kening lebih dari sekali di gunung di kejauhan keluarga Hao Tian. Awalnya, mereka datang jauh-jauh untuk menonton pertunjukan. Namun, lebih dari 3 jam telah berlalu sejak mereka tiba, dan pasukan Aula Haus Darah masih berdiri diam. Ini bukan apa-apa, tapi yang paling membingungkan mereka adalah bahwa kubah darah utama dari cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall duduk di sana tanpa niat memerintahkan serangan sama sekali. Tidak akan terjadi apa-apa. Yuan Shengtai mengerutkan kening pada janggutnya. Apalagi yang salah? Yin Zong Yinsen tersenyum, seluruh keluarga Hao Tian dikepung. Di hadapan pasukan kuil Haus Darah, mereka masih bisa terbang tanpa sayap. Saat keduanya berbicara, pasukan divisi ke-9 dari Bloodlust Hall gelisah. Dari kejauhan, banyak orang menguap. Terlalu banyak mata orang memerah. Apa yang bisa dipecahkan dalam 1 jam, mereka sudah berdiri lebih dari 3 jam. Melihat kubah darah, matanya merah, dan matanya berlumuran darah. Sebagai pemilik Bloodthirsty Palace, dia agak bingung, itu benar-benar anjing, dan dia bahkan berbicara dengan Hao Tian Xuanzhen selama lebih dari 3 jam, dan sampai sekarang dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di dalamnya apa. Bagaimanapun, ada seorang pemimpin yang mengangguk dan berlari kembali. Tentu saja, tanpa menunggunya berbicara, kubah darah yang duduk di atas tahta saat terakhir tiba-tiba berdiri. Hao Tian Xuanzhen, Anda membuat saya kehilangan kesabaran, membuka saya, segera. Mungkin raungan datang begitu tiba-tiba, pemimpin yang baru saja bangun itu hampir meraung dan hampir berlutut di sana sebelum dia bisa berbicara. Namun, darah di lemari besi langit tidak hanya membuatnya, tetapi bahkan seluruh pasukan Aula cabang ke-9, serta Yin Chang dan Yuan Shengtai di gunung tidak jauh telah menjadi ekspresi yang indah. Sekarang, mereka bisa mencari tahu apa yang dilakukan kubah darah itu. Hal ini menunggu keluarga Hao Tian untuk membuka pesona. Apakah pemilik istana diam? Beberapa pemimpin secara pribadi memarahinya. Dengan kekuatan kita, tidak lebih dari 1 jam untuk menghancurkan pesona keluarga Hao Tian. Tidak cukup untuk langsung masuk. Pemilik istana sedang menunggu mereka. Buka pesona, apakah otakmu ditendang oleh keledai? Jangan khawatir, Ye Chen berkata lagi ketika semua orang memiliki ekspresi yang indah. 1. Ini benar-benar yang terakhir. Kamu bermain denganku. Kubah darah itu meledak menjadi kemarahan. Tuan istana salah, aku. Serang. Tanpa menunggu Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, kubah darah telah melambaikan pedang pembunuh. Bunuh aku, tidak ada yang tersisa. Tiba-tiba, pasukan seperti Asteris mulai menyerang, atau menyerang lingkaran sihir, atau takdir, atau kekuatan magis yang misterius, dan sangat menekan pesona wali keluarga Hao Tian. Bang, boom, bergemuruh. Segera, suara yang menghancurkan bumi berdering melalui langit, Su terlalu banyak bergetar, dan gunung-gunung dan istana-istana di rumah Hao Tian runtuh. Namun, apa yang menyenangkan Ye Chen adalah bahwa meskipun serangan di aula cabang ke-9 itu sengit, butuh waktu untuk meledakkan pesona wali. Bunuh aku. Amarah berdarah meraung seperti anjing gila. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bermain-main dengan hidungnya selama lebih dari 3 jam. Perasaan dimainkan benar-benar penuh kebencian, membuat amarahnya terbakar. Bodoh. Di dunia nyata, Ye Chen tidak duduk diam, mencari tempat tinggi, berteriak dengan tenggorokannya dan berteriak. Lagi pula, dia terbuka, dan dia tidak perlu berpura-pura. Kemarahan kubah darah, seperti guntur, tidak dapat menghentikan pembunuhan, dan dia langsung ke langit dan mengambil alih serangan Void. Sialan, Ye Chen dipesona tidak bisa tidak bersumpah, dan diam-diam mengipasi dirinya dengan mulut besar. Jalan rahasia seharusnya tidak membuat kubah darah marah. Anda harus tahu bahwa kubah darah bertugas menyerang arai, dan kekuatan itu umumnya tidak kuat. Boom, bang. Seperti yang diharapkan dari tubuh Ye Chen, serangan di cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall sangat sengit, dan retakan muncul di banyak tempat penjaga gunung keluarga Hao Tian. Lanjutkan seperti yang direncanakan sebelumnya. Di sini, kata datang dari Ye Chen, kamu telah berlarut-larut terlalu lama. Itu adalah petir IQ barang, Ye Chen berkata sambil tersenyum, dan segera melompat dari puncak gunung, menyelinap ke istana bawah tanah keluarga Hao Tian, dan kemudian melangkah ke pintu portal dengan sadar. Namun, dia tidak berteleportasi, tetapi bersembunyi di tepi portal domain teleportasi, masih membawa parang di tangannya. Adapun mengapa dia bersembunyi di sini, secara alami disiapkan untuk manusia Yin.
Rencana Ye Chen adalah untuk tidak melepaskan kesempatan untuk menunda waktu. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pasukan kuil, lebih baik untuk memblokir daripada memblokir. Boom! Saya tidak tahu kapan, seluruh perlindungan keluarga Hao Tian dari pesona gunung runtuh. Suara keras yang mengejutkan menyebar ke seluruh Jiuxiao, menyebar tanpa batas. Pada saat ini, Hao Tian Xuanzhen, yang masih bergerak maju dengan cepat di pegunungan, tiba-tiba menghentikan sosoknya, melihat ke samping ke arah keluarga Hao Tian, dan bergumam, pesona penjaga telah rusak. Aku terkejut, bagaimana tepatnya Chen Ye menyeret pasukan kuil selama lebih dari 3 jam. Di samping, Huaiyan menarik napas dalam-dalam. Bukan hanya dia, orang tua yang hadir pada umumnya tidak terkejut. Secara khusus, Hao Tian Jingshan menunjukkan kekagetan di matanya untuk pertama kalinya, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, itu tidak akan berlangsung selama 3 jam. Pergi. Hao Tian Xuanzhen akhirnya melirik ke arah itu, berbalik lagi dan bergegas ke satu sisi. Pasti aman dan sehat, Hao Tian Xiyue berhenti lagi, tetapi ditarik oleh Huaiyan di tempat. Bunuh aku, tidak ada yang tersisa. Di sini, pasukan dari cabang ke-9 dari Blue Thirsty Hall sudah mengalir ke keluarga Hao Tian seperti asteris, antara langit dan bumi, deru kubah darah. Tentu saja, mereka menunggu selama 3 detik secara kolektif. Manusia, ekspresi semua orang menjadi luar biasa indah saat ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan menghadapi perlawanan putus asa dari keluarga Hao Tian. Mereka berpikir bahwa mereka akan mandi darah untuk membunuh orang-orang dari keluarga Hao Tian. Namun, pikiran mereka hanyalah pikiran mereka. Keluarga Hao Tian kosong, belum lagi manusia, bahkan burung, sehingga mereka agresif di medan perang. Aku tidak akan melarikan diri sebelumnya. Seseorang berbisik setelah diam, cari aku. Deru kubah darah menyerupai guntur, dan dia sangat marah seperti singa liar. Meskipun dia tahu fakta itu adalah kesimpulan yang sudah pasti, dia masih menipu dirinya untuk menemukan Hao Tian Xuanzhen. Melihat kemarahan lemari besi darah, para komandan utama berani menunda, telah dibagi menjadi lebih dari selusin rute untuk pencarian seperti karpet. Rasanya untukmu. Pada saat ini, Ye Chen, yang masih bersembunyi di portal-portal, mencibir. Saat kata-kata itu jatuh, dia dengan lembut menghancurkan token. Boom, bang, segera, ada suara gemuruh di luar. Kemudian terdengar jeritan satu demi satu. Ia meluncurkan pelarangan keluarga Hao Tian. Terus terang saja, ini adalah pembunuhan rahasia, biasanya digunakan untuk berurusan dengan penjajah. Sekarang keluarga Hao Tian telah sepenuhnya ditarik, dan larangan ini juga berguna. Sudah. Boom, bang, bergemuruh. Ketika suara pertama terdengar, deru berlanjut, dan satu demi satu, seluruh keluarga Hao Tian meledak, dan matanya tidak terang. Tanpa persiapan, pasukan haus darah ditaburkan, dan hancur lebur. Setiap kali pengekangan tiba-tiba meledak, sejumlah besar orang berubah menjadi kabut darah, dan dunia secara tidak sengaja ternoda darah merah. Beri aku keluarga Hao Tian. Lagi pula, komandan memerintahkan. Segera, 9 Void Array mengarah ke keluarga Hao Tian, semua lampu bersinar, dan gelombang musuh datang. Keluarga Hao Tian dipukuli di tempat, dan pengekangan tersembunyi pada dasarnya rusak. Keluarga Hao Tian diratakan, tetapi masih belum ada sosok di kubah darah, dan seluruh wajah terdistorsi. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa dia telah ditipu, dan bahwa dia telah ditipu selama lebih dari 3 jam dengan hidungnya. Ini adalah rasa malu dan malu yang paling memalukan sejak dia berlatih Tao. Tuan Istana, menemukan istana bawah tanah. Ketika dia sangat marah, seorang pemimpin terbang. Ada fluktuasi ruang di dalamnya. Yang pasti ada portal ke portal. Keluarga Hao Tian harus ditarik ke sana. Kubah darah tidak berbicara, tubuh menggigil karena marah, dan bergegas ke istana bawah tanah dengan pedang membunuh di tangannya. Ketika gerbang istana bawah tanah diledakkan terbuka, dia melihat gerbang portal besar dari jauh. Pada saat ini, masih ada Shenhua yang aneh dan mulia. Gerbang portal bergetar. Mereka seharusnya pergi untuk waktu yang singkat, kata seorang pemimpin dengan tergesa-gesa. Ikuti aku. Darah jengkel karena marah. Tanpa perintahnya, sosok hitam telah mengalir ke gerbang portal seperti air pasang. Boom, bang, bergemuruh. Di tempat itu, mereka yang baru saja bergegas masuk, semua darah dan tulang diteteskan dan dihembuskan oleh kutukan Tianlei yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Itu bukan kutukan Tianling biasa, tetapi spesialnya pengorbanan-pengorbanan jauh lebih kuat dari kutukan Tianlei dari Heng Yuezong. Patung cacing. Para komandan utama mendengus dan membunuh mereka. Bang, boom, bergemuruh. Segera, ada suara gemuruh, dan pemimpin pertama yang dibunuh ditebas oleh tubuh Ye Chen. Tapi bagaimanapun, ada begitu banyak orang sehingga Ye Chen tidak bisa menyelesaikannya sekaligus. Ye Chen ada di dalam. Pemimpin yang dipukuli dan berkibar menunjuk ke gerbang portal dengan gemetar. Ye Chen, mendengar nama ini, mata kubah darah meledak kaget, dan dia bahkan tidak ingin membunuhnya secara langsung. Sekarang keluarga Hao Tian telah ditarik,
itu juga berarti dia belum menyelesaikan tugasnya. Kali ini, dia harus dihukum, dan bukan tidak mungkin untuk dikeluarkan dari aula di tempat. Namun, jika Ye Chen dihancurkan, situasinya akan berbeda, tetapi penguasa pengadilan langit Nancu akan dapat menebusnya, dan justru karena inilah ia akan sangat cemas. Karena masuknya banyak pria kuat, seperti kubah darah, tekanan pada tubuh Ye Chen berlipat ganda. Aku tidak bebas menemanimu gila. Setelah mengeluarkan langkah besar, Ye Chen berkata bahwa dia bahkan tidak ingin mengemudi langsung dan langsung menuju ke ujung portal. Chapter 869. Kemana harus pergi? Bagaimana kubah darah membiarkan Ye Chen pergi, bergegas ke depan, dan bersumpah untuk menangkap atau membunuh Ye Chen hidup-hidup. Dia menunjuk Ye Chen untuk menyelamatkan hidupnya. Dia membunuh mereka semua, dan para komandan utama lainnya secara alami mengikuti. Setelah komandan adalah kapten, dan setelah komandan adalah tentara kuil Haus Darah, sehingga saluran transmisi asli menjadi booming. Bos, aku di sini. Ye Chen, yang melarikan diri di depannya, mulai memanggil Ye Chen tersayang. Jangan terburu-buru, tunggu sampai mereka semua masuk. Ye Chen berteriak, aku mengerti ini. Ye Chen menyeringai, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan itu seperti menggantung sesaat. Tetap, lemari besi mengamuk, membakar Jing Yuan, dengan cepat mengejar dan membunuh, dan kecepatan Ye Chen tergelincir tak tertandingi di dunia. Hari ini ia dapat dilihat, dan itu hampir tidak konvensional. Bodoh, bodoh. Ye Chen berkata bahwa dia berlari kencang, mulutnya tidak biasa, dan saat berlari, dia masih meluangkan waktu untuk berbalik dan memarahi tenggorokannya. Ah, kubah darah penuh dengan darah, dan amarahnya memudar di kepalanya, membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa ia memimpin pasukan ke dalam perangkap yang berbahaya. Dianzu, meskipun kubah darah kehilangan akal, para komandan lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka mengejar satu sama lain. Itu tidak bisa dikejar lagi. Ini adalah portal dari teleportasi. Setelah saluran ruang angkasa pecah, itu akan menjadi bencana. Mendengar bahwa kubah darah tiba-tiba bangkit kembali, dan firasat buruk mulai hidup. Mundur, dia berhenti tiba-tiba, dan segera memberi perintah. Kegagalan untuk menyelesaikan tugas itu adalah kejahatan besar. Jika bahkan tentara menderita kerugian besar, tidak akan mudah untuk kehilangan gelar kuil seperti kembali. Apakah kamu ingin pergi ketika kamu datang? Melihat kubah darah yang mereka mundur, Ye Chen berkata bahwa dia telah berbelok tajam dan membunuhnya. Mengayunkan pedang adalah serangan besar Wan Jian Chaosong. Hah, hah, hah. Di tempat itu, pasukan Haus Darah jatuh satu demi satu. Bajingan, kubah darah menutupi wajahnya, tetapi dia tidak berani berhenti. Ya, itu membosankan. Ye Chen berkata bahwa dia menyerahkan serangan secara langsung, dan kemudian mereka menembak seperti seorang dewa langsung menuju kubah darah. Dalam penerbangan, nafas naik dengan cepat, dan tubuhnya melebar dengan cepat. Dia akan meledakkan dirinya sendiri, seorang pemimpin minum. Tiba-tiba, kubah darah menjadi berubah warna, sebuah dunia kuasi langit meledak di saluran ruang angkasa, dan saluran ruang angkasa tidak akan rusak bahkan jika itu tidak runtuh. Ayo, tarik beberapa punggung, kata Ye Chen, bergegas ke para pemimpin dan membunuhnya, tubuhnya membengkak ke ekstrim, meledak dalam sekejap. Boom, raungan gemuruh itu seperti guntur, seluruh saluran ruang angkasa terguncang, dan banyak tempat hancur, dan para pemimpin yang secara khusus dirawat oleh tubuh Ye Chen juga terbang satu persatu. Setelah membuat kabut darah, meskipun tubuh Ye Chen hanyalah tubuh Tao, dia memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Ye Chen. Dia meledakkan dirinya sendiri, tapi itu sangat aneh. Bang, boom, klik, segera, saluran luar angkasa mulai runtuh, dan celah angkasa sudah mengamuk. Perbaiki saluran luar angkasa. Lemari besi meraung dan menyembuhkan retak ruang mengamuk. Pasukan Haus Darah, tidak hanya beberapa orang yang mahir dalam metode arai, telah memperluas kekuatan magis mereka dan terus-menerus memperbaiki saluran ruang angkasa yang rusak. Mengapa tidak berbicara tentang seberapa kuat orang itu? Ribuan orang telah menggunakan kekuatan sihir formasi, dan mereka benar-benar menstabilkan saluran antariksa, tetapi raw begitu, dan banyak orang terjebak dalam celah di ruang angkasa. Keberuntungan mereka, mundur, cepat keluar ke saluran luar angkasa. Tidak ada tempat lain untuk kubah darah saat ini. Yang harus dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menjaga pasukannya. Namun, begitu kata-katanya jatuh, sebuah suara panjang masuk ke saluran luar angkasa. Ini dia semua, jadi aku sedang terburu-buru. Mendengar bahwa kubah darah tiba-tiba melihat ke samping ke arah Dewa Ye Chen, dan wajahnya menjadi pucat. Ada suara yang datang ke arah itu, yang membuktikan bahwa ada seseorang di ujung gerbang teleportasi. Jika orang itu menghancurkan gerbang domain di ujung saluran luar angkasa, itu berarti bahwa seluruh saluran luar angkasa akan runtuh dalam sekejap. Pesta eksklusif Anda, saya tidak tahu apakah Anda puas. Di depan akhir domain, mulut Ye Chen penuh senyum. Saat kata-katanya jatuh, bilah naga yang terangkat juga tiba-tiba jatuh. Boom, raungan itu terdengar dan Ye Chen membelah gerbang domain teleportasi terakhir.
Boom! Raungan selanjutnya sangat besar, dan seluruh saluran ruang angkasa terputus. Tidak peduli berapa banyak orang yang tahu metode formasi dalam pasukan Haus Darah, itu tidak bisa menghentikan kecepatan saluran ruang angkasa dari kerusakan. Lintasan ruang angkasa rusak, celah-celah ruang muncul, dan bayangan tentara Haus Darah ditarik masuk. Hah, hah, hah. Kemudian muncul gambar berdarah. Celah di ruang adalah tanah keganasan, bahkan jika yang terkuat di alam kosong jatuh ke dalamnya, mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka, apalagi para biksu di alam spiritual dan alam matahari nyata. Ah, kubah darahnya meraung-raung gila. Dia adalah alam semu dan dapat secara alami melindungi dirinya sendiri, tetapi bagaimana dengan anak buahnya? Dia bisa menjaga dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjaga anak buahnya. Bahkan jika dia bisa menyimpannya, itu hanya sebagian kecil saja, karena pada saat itu pasukan kuil, bahkan jika dia memiliki kekuatan besar, tidak dapat melindungi semua orang. Karena itu, ia hanya bisa menonton dengan mata terbuka, menyaksikan helayannya sendiri di celah-celah ruang berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Bang, boom, bang, boom. Karena gangguan saluran ruang angkasa, deru langit virtual sangat terguncang, dan jeritan, raungan, dan suara ratapan menyebabkan terlalu banyak orang untuk menonton. Kenapa? Ada apa dengan ini? Terlalu banyak orang yang mendongak menatap kepala mereka tiba-tiba, hanya mendengar raungan, tetapi mereka tidak melihat sosok-sosok itu, semuanya saling memandang. Kenapa kamu mendengarkan seperti ini? Semuanya merah, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui? Seharusnya sebuah lorong ruang angkasa tertentu rusak. Beku yang lebih tua yang memiliki mata setan sesaat menyipitkan matanya, melihat untungnya, tidak ada beberapa orang di lorong ruang angkasa, jika tidak, tidak akan ada gerakan sebesar itu. Hah, kata-kata pria itu baru saja jatuh, ruang itu terbelah dengan telapak tangan, dan sebuah suara berbisik jatuh, memancar dari syalnya, dan melihat lebih dekat, itu adalah kubah darah. Namun, beberapa orang bergegas mengejarnya. Bukan karena orang-orang itu tidak bergegas keluar, tetapi karena ruang telah retak, ruang telah berubah. Bahkan jika mereka keluar dari tempat yang sama, mereka mungkin tidak datang ke tempat yang sama. Ah, deru kubah darah menembus langit, mengguncang langit. Hari ini dia benar-benar dikalahkan sepenuhnya, tetapi seluruh pasukan seluruh aula merasa frustrasi oleh satu orang, yang merupakan rasa malu dan malu. Senior, bisakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Sebuah avatar Ye Chen memandang seorang lelaki tua berpakaian ungu di bagian atas kota kuno. Lihatlah pria tua dengan pakaian ungu dan perhatikan lebih dekat, bukankah itu Yuan-Yuan asli dari kota kuno Yuan-Yuan di Changyuan di utara? Kenapa kamu tidak meminta bantuan kami? Yan Yuan menarik napas dalam-dalam. Pertama, waktunya sudah terlambat, Ye Chen berkata perlahan sebagai cloning. Kedua, bahkan dengan kota kuno Yuan-Yuan, kita tidak bisa mengalahkan tentara Aula Haus Darah. Selain itu, ada dua keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Menentukan faktor-faktor dan meminta bantuan Anda tidak diragukan lagi menarik Anda keluar dari kapal. Apakah keluarga Hao Tian aman dievakuasi? Para pendahulu saya dapat yakin bahwa saya akan membantu mereka untuk mundur ke Nanchu dengan aman. Ye Chen tersenyum sedikit, ini orang yang nyata. Rencanakan lebih awal, Beizhen Changyuan hari ini bukan Beizhen Changyuan di masa lalu. Saya juga berharap para pendahulu bisa menjaga diri mereka sendiri dan mengevakuasi Changyuan, Gempa Utara, jika benar-benar tidak ada tempat untuk pergi, Nanchu Tianting menyambut Anda kapan saja. Setelah mengatakan itu, avatar Ye Chen juga menyerahkan gulungan peta kepada orang sungguhan di Yuan-Yuan. Jika Anda ingin mengungsi, ikuti rute ini dan melewati alam fana. Pada saat itu, seseorang dari surga akan menjawab Anda. Terima kasih teman kecil. Jadi, para junior mengucapkan selamat tinggal. Avatar Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap, dan menghilang dalam sekejap. Dengan menghilangnya avatar Ye Chen, iblis Ye Chen membuka matanya di gunung yang dalam. Jika ada yang tahu semua rencananya, dia akan kagum dengan strateginya, tidak hanya dia bermain catur mati, tetapi dia juga memainkan bloker yang indah. Adapun avatar dari kota kuno Yuan-Yuan, dia sudah mengirimnya sebelum dia pergi ke keluarga Hao Tian. Kota kuno Yuan-Yuan tidak biasa dan dalam, seperti Dancheng, mereka tidak pernah berpartisipasi dalam perang, tetapi saat ini, situasi di Changyuan, Gempa Utara, tidak mungkin bagi mereka untuk menjauh. Ini adalah titik kunci, jadi Ye Chen mengirim klon ke lobi, tujuannya jelas, yaitu untuk memenangkan kota kuno Yuan-Yuan ke surga. Fakta telah membuktikan bahwa metodenya masih sangat efektif. Setidaknya kota kuno Yuan-Yuan telah kecewa dengan gempa bumi utara Changyuan. Jika mereka ingin menjaga warisan di masa-masa sulit, mereka hanya bisa mengandalkan pengadilan langit Nanchu. Rumah Yuan, rumah Yin Yang, dan kuil Haus Darah. Suatu hari, aku akan memimpin pasukan Tianting untuk meratakan gempa utara Changyuan. Akhirnya, melihat ke utara, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghilang ke pegunungan. Chapter 870. Di tengah-tengah pegunungan yang bergulung, gelombang orang berhenti, meskipun ada banyak orang, mereka stabil tetapi tidak kacau.
Beristirahatlah di situ, tambahkan kekuatan spiritual, kata Hao Tian Xuanzhen, melangkah di atas gunung, dan kemudian melihat dengan cermat ke arah keluarga Hao Tian, berharap melihat Ye Chen mengikutinya. Dia bukan anak yang gegabah, dia pasti akan mundur. Huaiyan mengikuti, dan dengan lembut memegang telapak tangan Hao Tian Xuanzhen. Keluarga Hao Tian berhutang terlalu banyak padanya. Hao Tian Xuanzhen menarik nafas panjang. Pada saat ini, dia berharap bahwa dia bukan pemilik keluarga Hao Tian, bukan pemilik, sehingga tidak ada tanggung jawab yang begitu besar di pundaknya, dan dia dapat kembali dan membantu anak-anaknya tanpa ragu-ragu. Menurut kecepatan ini, butuh 3 hari dan malam untuk berlari tanpa henti untuk mencapai dunia fana. Hao Tian Xuanhai datang sambil memegang gulungan peta. Kecepatan ini masih terlalu lambat. Dengan bantuan susunan teleportasi di kota kuno. Kalau tidak, kita bisa terjebak kapan saja, Hao Tian Jingshan mengerang. Tidak, Hao Tian Xuanzhen segera menolak. Kami bukan 1 atau 2 orang, tetapi orang-orang dari seluruh keluarga. Susunan teleportasi kota kuno yang biasa tidak dapat mendukung transmisi begitu banyak orang, dan tiba-tiba muncul di kota kuno tempat para biksu berkumpul. Di antara mereka, tujuannya terlalu besar. Begitu berita bocor, itu akan berakhir di ketentaraan. Tapi terus seperti ini, kita akan selalu dalam bahaya ditemukan. Ambil langkah dan lihatlah. Hao Tian Xuanzhen mengerang. Bahkan jika Anda ingin berteleportasi, di kota kuno yang lebih dekat dengan dunia fana, yang harus kita lakukan adalah menghindari tempat berkumpulnya para beku, bahkan jika biayanya ratusan ribu kali. Waktu sepadan. Jadi, pergilah. Pergi. Hao Tian Xuanzhen melompat dari gunung terlebih dahulu, dan memimpin, bergegas ke depan. Pada saat yang sama, di kota kuno Changyuan, utara kubah darah serigala melolong mengorbankan langit ajaib dan tirai air. Begitu misi selesai, kembalilah ke aula menit ke-9. Segera, tirai langit ajaib bergetar dan sebuah suara agung keluar. Kuil, pemilik kuil, ada yang tidak beres. Katakan, Hao, keluarga Hao Tian, lari. Ketika Xing Qiong mengatakan kalimat ini, aku tidak tahu berapa banyak keberanian yang telah dicekiknya, dan bahkan nada bicaranya bergetar, dan dia tidak berani jujur. Tirai air langit ajaib visual. Kubah darah, aku mendengarmu benar. Di antara tirai air ajaib, jubah darah setengah baya yang duduk di udara perlahan membuka matanya, dan sepasang mata berwarna darah menembak 2 pria dingin berwarna darah. Ya, itu ideku, aku. Pasukan perkasa dari kuil Haus Darah, bahkan membiarkan orang-orang dari keluarga Hao Tian melarikan diri. Apa yang kamu makan? Yan Luo yang Haus Darah langsung menginterupsi kata-kata kubah darah, dan dia sangat marah sehingga dia membiarkan tirai air ajaib bergetar dengan keras. Pemilik kuil marah. Kubah darah buru-buru berlutut dengan satu lutut, meskipun orang-orang dari keluarga Hao Tian melarikan diri, kami membunuh Ye Chen. Bunuh Ye Chen. Yan Luo yang Haus Darah mengangkat alisnya. Aku menyaksikannya meledak dengan mataku sendiri. Ketika Xing Qiong sedang berbicara, jantungnya berdetak, dan dia tidak lupa mengintip Yan Luo yang Haus Darah setelah melihatnya, dan melihat wajahnya sangat berkurang. Nafas. Jadi, pekerjaan itu sepadan. 2 atau 3 detik kemudian, Yan Luo yang Haus Darah berkata dengan keras, namun, orang-orang di keluarga Hao Tian masih sekarat, sehingga banyak orang tidak akan menghilang tanpa bayaran. Aku akan memberimu 3 hari. Waktu, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, temukan mereka untuk saya akan menggunakan darah keluarga Hao Tian untuk mengorbankan bendera istana Haus Darah saya. Bawahan mengerti. Ayo, kamu bisa memobilisasi Shadow Haus Darah secara gratis selama 3 hari ini. Bayangan Haus Darah. Mendengar 4 kata ini, jantung kubah darah sedikit bergetar, terlalu bersemangat. Bayangan Dewa Haus Darah, yang mencakup seluruh jaringan informasi dan jaringan pembunuh istana Haus Darah, selalu hanya mendengarkan perintah dari penguasa istana yang Haus Darah. Sekarang Yan Luo yang Haus Darah memberinya kekuatan tertinggi ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terima kasih, Tuan Dian. Darah langit terengah-engah, dan itu pergi ke surga dengan kegembiraan. Juga, sebarkan berita kematian Ye Chen. Aku akan memeriksanya. Komandan 3 angkatan bersenjata sudah mati. Apa yang akan bertarung dengan Nancu Tianting denganku? Memahami. Kubah darah itu mengguncang jubahnya dan tiba-tiba keluar dari istana. Tuan Kuil. Begitu kubah darah keluar, beberapa pemimpin berkumpul di sekitar. Perlu disebutkan bahwa mereka lebih malu daripada serigala, dan bahkan tidak memiliki tangan dan kaki. Tampaknya ada di ruang angkasa. Tidak ada rasa sakit diretakan. Bagaimana dengan korban di cabang ke-9? Kubah darah itu melirik kerumunan. Kosong meter realem dimodifikasi sebagai berikut, lebih dari 90% meninggal di celah-celah di ruang angkasa, dan banyak orang belum menemukannya. Seorang pemimpin menundukkan kepalanya dan berkata, secara umum, cabang ke-9 memiliki lebih dari 40% korban, tetapi tulang punggung cabang ke-9 masih ada. Beri Anda setengah jam untuk memotongnya di tempat dan siap kapan saja, kata kubah darah segera. Ya Tuhan, apakah Anda tahu hilangnya cabang ke-9 dari kuil?
Seorang pemimpin memandang tentatif kubah darah. Apakah Anda mencari kematian? Blood Qi mendengus, adalah kejahatan besar untuk membiarkan keluarga Haotian melarikan diri. Jika Anda membiarkan yang di atas tahu bahwa aula cabang ke-9 telah menderita kerugian besar, Anda dan saya tidak akan melarikan diri. Kalau begitu, cepat atau lambat aku akan tahu. Jadi, kita perlu menemukan keluarga Haotian dalam waktu singkat. Kubah darah berkata dengan dingin, jika kita ingin hidup, kita harus menggunakan darah mereka untuk mengimbangi dosa-dosa kita. Sedangkan untuk korban, kita akan memperluas keluarga Haotian setelah dihancurkan. Tidak nanti, tapi kita bahkan tidak tahu di mana keluarga Haotian melarikan diri. Jika mereka melarikan diri lagi, mereka dapat melarikan diri jejak bayangan Dewa Haus Darah. Blood Dome mencibir. Bayangan Haus Darah. Sekelompok pemimpin memandang kubah darah. Tuhan berkata, aku memiliki kekuatan untuk memobilisasi dewa yang haus darah. Pemimpin kuil, tidak pernah memberi kekuatan kepada penguasa kuil lainnya, ini adalah kehormatan yang luar biasa. Para komandan kelompok semuanya menawan dan disanjung, satu persatu, tersanjung, dan dijilat. Semuanya untuk bekerja sama dengan tindakan kita. Ketika kubah darah mengatakan kalimat ini, pinggangnya cukup lurus. Masih ada celah besar di bagian atas perasaan diri, hampir berkibar. Sepertinya hal terpenting di atas adalah kamu, Tuhan. Oke, lakukan seperti yang aku perintahkan. Darah Qiong segera menenggelamkan suara. Sebelum itu, sebarkan berita kematian Ye Chen. Dimengerti. Sekelompok Dian Bian keluar dari aula. Keluarga Haotian. Di belakangnya, penampilan kubah darah itu tidak ganas biasa, tetapi ketika dia memikirkan mobilisasi bayangan Dewa Haus Darah, wajahnya berubah menjadi ekstasi lagi. Segera, berita kematian Ye Chen menyebar dari dakuan ke segala arah dari Chang Yuan. Untuk meningkatkan kredibilitas, cabang ke-9 dari Istana Haus Darah juga mencetak foto Ye Chen yang meledak sendiri menjadi kristal memori, dan itu juga dikumpulkan secara gratis. Untuk sementara, seluruh dacu digoreng. Apakah ini benar? Ye Chen sudah mati. Di kota kuno tempat para biksu berkumpul, banyak orang memegang kristal memori dan saling memandang. Kebanyakan benar. Seseorang menghela nafas, melihat dengan jelas dalam ingatan kristal. Benar-benar memalukan. Seseorang menghela nafas diam-diam, lagi pula, bakat tak tertandingi seperti itu masih ada di tangan Balai Haus Darah. Ini adalah kerugian besar bagiku di dunia kultivasi. Siapa bilang tidak? Siapa yang benar-benar bisa menyalahkan itu? Seseorang tampak tidak setuju. Itu terlalu sombong. Raja Nanchu, tidak jujur di selatan, tetapi untuk lari ke Beichu, datang ke sini untuk datang. Mereka yang membunuh kuil Haus Darah, katakan padaku bahwa dia pantas mendapatkannya, dan pantas mendapatkannya. Ya, kartu giok jiwa masih utuh, dia seharusnya masih hidup. Di aula utama Heng Yuezong, Hong Chen Sui menangguhkan sepotong batu giok roh di udara. Jari pria tua itu diperhitungkan, aula Haus Darah sedang dibodohi. Pendeta Tao yang tak berdarah, sambil menggosok jenggotnya, mengklik jarinya, seperti tongkat dewa seperti sebelumnya. Dengan inspeksi visual, Beichu akan menjadi lebih hidup berikutnya. Pria tua di Zuge membekukan janggutnya dengan ekspresi muram. Inspeksi visual, paman itu akan melakukan bisnis lamanya lagi. Gu Santong juga memiliki pandangan yang bermakna. Bisnis lama apa? Pria besar itu tiba-tiba melihat sekelompok orang tua. Minta saja seseorang untuk bicara tentang kehidupan. Apa artinya itu? Manshan menggaruk kepalanya dan memandang Zuge Old Man dan Gu Santong dengan ekspresi muram. Terikat. Tiket. Chapter 871. Di hutan gunung di mana burung tidak buang air besar, Ye Chen, yang duduk bersila di atas batu, perlahan membuka matanya. Tao meledak, dan keilahiannya juga terpengaruh, meninggalkan luka-luka gelap, dan baru kemudian kembali ke puncaknya. Dia tidak mengikuti keluarga Haotian, tetapi kucing di hutan gunung ini, selalu siap untuk membantu keluarga Haotian untuk menghentikan pasukan Haus Darah yang dikejar. Sudah waktunya untuk melarikan diri dari Chang Yuan gempa bumi utara. Ye Chen menatap langit dan memperkirakan waktu lagi, dan menetapkan bahwa Haotian Xuanzhen telah membawa orang-orang dari keluarga Haotian keluar dari Chang Yuan bumi utara. Namun, dia masih belum berani rileks. Melarikan diri dari gempa bumi utara Chang Yuan tidak berarti Anda keluar dari bahaya. Dibutuhkan 3 hari untuk memasuki dunia fana tanpa bantuan arai teleportasi. 3 hari ini dapat berubah setiap saat. Istana yang Haus Darah di Beichu sangat dalam. Setiap kesalahan dalam hubungan apapun dapat mengantarkan bencana bagi keluarga Haotian. Pernahkah kamu mendengar bahwa Ye Chen sudah mati? Saat Ye Chen mengerang, sebuah suara datang dari sisi yang kosong. Kamu Chen, masih ada beberapa, Tuan Suci Pengadilan Surgawi Nanchu. Suara itu berbunyi, apakah Anda melihat kristal memori yang disampaikan oleh Bloodthirsty Hall secara gratis? Ye Chen terpaksa meledak, wah, Anda berdua mengatakan satu kata kepada saya, dan terbang di atas hutan, tetapi saya tidak menemukan siapapun di sana. Ya Tuhan, kau terbakar lagi. Ketika Ye Chen memandang mereka berdua,
sebuah suara terdengar di belakangnya. Ketika hantu melintas, suara ilusi perlahan-lahan membeku. Lihatlah lebih dekat, itu adalah pria tua dengan pakaian sederhana. Tanpa disangka-sangka, Ye Chen menarik pandangannya dan sedikit tersenyum, jarang bagi mereka untuk menangkap alasan yang bisa menyerang Nancu. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Itu benar, tetapi mereka ditakdirkan untuk kecewa kali ini. Lelaki tua berbaju polos itu menghela nafas. Bagaimana cabang ke-9 istana Haus Darah ini? Saya baru saja datang ke sana, kata lelaki tua berpakaian, sambil menyesap anggur. Meskipun korbannya banyak, kebanyakan dari mereka berada di bawah wilayah kosong. Tulang punggung mereka masih ada di sana, tetapi karena celah ruang, apakah mereka memperbaiki di tempat? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Penatua Suyi memandang dengan ragu pada Ye Chen, saya ingin tahu apakah Tuhan telah mendengar Dewa Haus Darah. Bayangan Haus Darah. Ye Chen mengangkat alisnya, ada apa? Bayangan Dewa Haus Darah meliputi seluruh jaringan informasi dan jaringan pembunuh istana Haus Darah. Orang tua Suyi menjelaskan, tepat. Ini setara dengan kumpulan orang-orang surgawi kita, Huang dan Xuan Huang, yang selalu patuh pada Haus Darah Dianzu. Meskipun jaringan informasi bayangan Haus Darah tidak sebagus Ren Huang, jaringan pembunuh lebih baik daripada Xuan Huang. Banyak biksu tua yang sudah lama terbunuh oleh pembunuh bayaran. Untuk ini, Yan Huang Lei Zun, Di Zun, Xuan Zun, dan Yan Zun seharusnya memiliki perasaan yang paling dalam, karena mereka semua telah dibunuh oleh bayangan. Dengarkan apa yang kamu maksud, bayangan kuil Haus Darah keluar. Berita terpercaya, semua anggota diberangkatkan. Tetua Suyi menarik napas dalam-dalam, untuk menemukan jejak keluarga Haotian, Yan Luo yang Haus Darah memberi kubah darah kekuatan untuk memobilisasi bayangan. Cukup cepat, Ye Chen mengerutkan kening. Ya Tuhan, Binggui cepat. Anda harus membiarkan keluarga Haotian memutar rute mundur dunia fana. Selama 3 hari, sebagian besar Dewa Haus Darah akan menemukan jejak mereka. Tidak bisa berubah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka bergerak, dan keluarga Haotian juga bergerak. Dalam situasi hari ini, pedang itu berada di ujung tanduk. Jika saya tidak berharap itu buruk, lebih dari 60% orang di Gatsado mereka akan memegang formasi teleportasi dari berbagai kota kuno. Selama keluarga Haotian dapat menahan kesepian, akan sulit bagi bayangan dewa untuk menemukan jejak mereka. Tidak mudah untuk menemukan mereka karena luasnya Chu Utara. Itulah yang dikatakannya, tetapi apa yang akan terjadi pada Qi? Pria tua di Suyi mengerang. Jika tidak ada cara lain, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ada terlalu banyak orang. Susunan teleportasi umum tidak dapat mendukung teleportasi skala besar. Setelah keberadaannya bocor, itu akan menjadi bencana besar. Apa yang hilang adalah waktu. Pria tua di Yi menggelengkan kepalanya. Yah, cari tempat gratis untuk orang-orang. Ye Chen mengambil sebuah karung dan memberikannya kepada orang tua di Suyi. Apa ini? Pria tua dengan pakaian sederhana membuka karung, dan mereka semua adalah roh kristal yang bersinar. Lelaki tua yang berpakaian tidak sadar itu mengambil sepotong darinya, lalu mencabut larangan itu, dan melirik ke dalam. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Adegan di mana Yan Luo yang Haus Darah dipotong dengan pedangnya bukan seperti manusia biasa. Pria tua dengan pakaian sederhana itu melirik Ye Chen, dan mengambil sepotong lagi dari karung. Kali ini, kristal memori adalah gambar yang meledak sendiri dari aula utama aula darah. Selanjutnya, Penatua Suyi melanjutkan untuk mengambil kristal memori dari karung. Sebagian besar gambar di dalamnya adalah adegan kematian kuil Haus Darah, dan orang-orang yang mati adalah bangunan tinggi absolut kuil Bloodthirsty. Aku berkata, Tuhan, semua ini terlalu keterlaluan. Setelah membaca, lelaki tua berpakaian itu memandang Ye Chen dengan sudut mulutnya. Apakah itu keterlaluan? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Mereka sangat rapi, mengapa aku tidak bisa begitu rapi? Bagaimanapun, Bei Chu sudah hidup, jadi biarkan dia lebih hidup. Yang paling penting, ini dapat mengganggu mereka. Untuk mata aula Haus Darah, pemilik utama aula bertarung secara rahasia, jadi beri mereka sekering, saya tidak berpikir itu terlalu besar. Pintar, Tetua Suyi tidak bisa membantu tetapi memberikan jempol kepada Ye Chen. Ayo lakukan, tetap aman, dimengerti. Penatua Suyi membuat gerakan yang baik-baik saja, dan berkata bahwa dia akan pergi dengan karung, tetapi ditarik kembali oleh Ye Chen. Apakah ada sesuatu yang lain untuk Tuhan? Aku tidak tahu siapa namamu. Ye Chen menarik telinganya, kecepatannya sangat mengerikan, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal. Panggil saja aku Liu Neng. Nama ini benar-benar bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dan tidak lupa menatap pria tua berpakaian polos itu dengan penuh arti. Saya pikir juga begitu. Pria tua di Suyi tersenyum sedikit, lalu berbalik dengan karung dan menghilang. Metode ini benar-benar hebat, dan Ye Chen tidak bisa menahan kagum. Bekerja. Setelah lelaki tua berpakaian itu pergi, Ye Chen memperdalam pinggang malas dengan keras, dan kemudian memutar lehernya dengan keras. Aku sudah tidak mengikat orang terlalu lama,
aku tidak tahu apakah teknik ini tidak dikenal. Kemudian, dia berbalik dan melompat dari batu, lalu berbalik dan menghilang. Di sini, kubah darah telah melangkah ke kekosongan, menghadap ke cabang ke-9 tentara yang baru saja dia kumpulkan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah orang di cabang ke-9 berkurang tajam. Namun, orang-orang yang dapat berdiri di sini pada saat ini semuanya adalah karakter yang galak, yang terlemah semuanya berada di posisi ke-8 dari dunia spiritual, yang jelas merupakan tulang punggung Bar. Mengambil keluarga Haotian sebagai pusat, menyebar ke sekeliling, beri aku pencarian seperti karpet. Begitu jejak keluarga Haotian ditemukan, laporkan dengan cepat. Kubah darah memerintahkan, dan suara bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Kemudian, seperti tentara hitam dari cabang ke-9 istana mulai beroperasi, pertempuran itu umumnya tidak kuat. Komandan Agung, orang yang mengganggumu, bekerja sama dengan kami. Lemari besi melirik tentara yang pergi, dan matanya tertarik pada pria paruh baya berpakaian hitam. Aku hanya akan mendengarkan perintah dan tidak mendengarkan penjelasannya. Suara hitam setengah baya sangat acuh tak acuh. Dia benar-benar memiliki rambut hitam mengambang dan punggungnya seperti gunung. Temperamen seluruh orang itu seperti pedang sarung pedang. Sejarah orang ini tidak sederhana. Dia adalah pemimpin bayangan Dewa Haus Darah, dan orang-orang Chu besar menyebutnya bayangan angin. Tenang, Bloody Dome tersenyum dengan tenang, lalu minta orang-orang Shenying untuk menjaga susunan teleportasi dari kota-kota kuno, dan sisanya akan mencari jejak keluarga Haotian. Hah, sebelum kata-kata kubah darah selesai, bayangan angin menghilang. Melihat ini, kubah darah itu mencibir dengan dingin. Aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk jika kamu memakai wajah yang bau ini untuk Lao Su lagi. Pada saat yang sama, Ye Chen telah berjalan ke kota kuno yang makmur, dan kemudian memasuki restoran terbesar di kota dengan tujuan. Taois ini, terlihat sangat tatap muka. Baru saja masuk, restoran pemuda berlari dan menatap Ye Chen. Dia mengenakan topeng, tidak bisakah dia bertatap muka? Ye Chen mengabaikan kata-kata Xiao Er secara langsung. Dia sangat sibuk. Pada saat ini, memegang potret di tangannya, dia melihat sekeliling dari kiri ke kanan, memandangi para biarawan di restoran, seolah membandingkan mereka satu persatu. Dao You, apakah kamu mencari Suelin? Xiao Er melirik potret dan menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Kenapa kamu tahu? Ye Chen berkata dengan santai, tetapi mata mereka masih menyapu di restoran, karena restoran itu terlalu besar, itu adalah dunia yang besar, dan tidak ada terlalu banyak orang. Jadi beberapa orang, ibunya terlihat seperti menggantung. Pengetahuan, Xiao Er mengangguk dan tersenyum, siapa yang tidak kenal Suelin di Jiu Tiancheng? Itu adalah kisah nyata keempat dari Bloodthirsty Palace. Katakan, di mana dia? Ye Chen menjejalkan sebuah batu ke batu pelukan Xiao Er. Itu terlalu besar, Xiao Er tidak menanggapi, dan dia memegang pertarungan batu dengan kedua tangan tanpa berdiri. Di lantai 3, ruang Tianzi Hao. Tidak apa-apa bagimu, mari cari tempat bermain. Ye Chen menepuk pundak Xiao Er, dan langsung terbang ke lantai 3. Ini bukan biasa-biasa saja. Bawah, Xiao Er sangat senang, setidaknya ada 1000 roh, aku hanya akan mengatakan. Aku pasti akan bertemu orang yang mulia hari ini, aku. Boom, sebelum dia selesai berbicara, raungan terdengar di lantai 3 restoran. Bang, hah, kuang sial, boom. Kemudian, suara gemerincing inilah yang memancing semua orang di restoran. Naik, ada apa? Banyak yang bergumam. Apakah kamu tuli? Jelas seseorang berkelahi. Aku sangat malu dan berani membuat masalah di sini, seseorang menghela nafas. Klik, dalam diskusi, sebuah pintu di lantai 3 Yajian langsung terbang keluar. Dalam sorotan, Ye Chen mundur dan membawa sosok berdarah di punggungnya. Suelin. Seluruh restoran ramai di sana. Kuang sial. Ekspresi yang paling indah adalah dari anak kedua, yang masih memeluk batu roh dan secara tidak sengaja menyentuh tanah. Chapter 872. Kamu melanjutkan. Dengan sepasang mata terkejut, Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, membawa Suelin, dan berjalan keluar dari restoran. Namun, setelah 2 atau 3 detik, barang-barang kembali lagi. Itu adalah pandangan yang serius pada orang-orang di restoran. Teman-teman yang merepotkan, menyampaikan pesan ke Bloodthirsty Hall, dan biarkan mereka menyiapkan uang. Tunggu aku ketika aku punya waktu. Kemarilah. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan jubahnya dan menghilang dengan cara yang cik. Tidak sampai 4 atau 5 detik setelah dia pergi orang-orang di restoran saling memandang dan menatapku dan aku memikirkanmu. Orang tua itu menghitung, ini seharusnya penculikan tiket. Seorang biksu tua yang malang menyengat janggutnya. Begitu kata ini keluar, mata seluruh restoran menatap orang tua itu pada saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki tampilan yang bermakna, Anda selalu sangat akurat. Segera, berita di sini menyebar seperti beicu seolah-olah punya sayap. Segera, tanah itu mendidih. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengikat seorang murid kuil Haus Darah, dan masih terikat dengan berani. Namun,
Ketika mereka berpikir tentang peristiwa kemarin, mereka merasa lega. Beberapa orang berani membunuh para tetua dari Bloodthirsty Hall di bawah pengadilan besar. Dibandingkan dengan masalah ini, penculikan itu seperti lelucon. Pada saat ini, di aula istana yang haus darah, ada bayangan yang termotivasi. Dengan hitungan, ada ratusan kata, setiap napas luar biasa, dan setiap kultivasi berada di alam langit kuasi. Identitas orang-orang ini tidak sederhana, tetapi itu adalah tingkat tinggi absolut dari banyak pasukan di Beichu. Adapun mengapa mereka berkumpul di Bloodthirsty Hall, secara alami untuk bergabung dengan pasukan mengirim pasukan ke selatan. Perjalanan ke selatan ini bertujuan untuk menghancurkan pengadilan selatan Chu Selatan. Saya juga berharap bahwa semua teman Tao akan bekerja sama dengan tulus. Yan Luo Duan yang haus darah duduk tegak, dan suaranya bergema di aula tanpa batas, penuh keagungan tertinggi. Tuan Istana, bukan aku yang menghancurkan prestise saya. Seorang leluhur keluarga tersembunyi dengan lembut menggaruk jenggotnya. Nanchu hari ini tidak lebih baik daripada di masa lalu. Kami sangat ingin bersatu. Kekuatannya harus sangat berkurang. Kekuatannya harus sangat dikurangi. Kami ingin menghancurkan Nanchu Tian di pengadilan, semuanya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jujur, bahkan jika kita bersatu, kekuatan kita hanya sebanding dengan kekuatan pengadilan surgawi. Nenek moyang keluarga lain mengerang. Untuk benar-benar menghancurkan pengadilan surgawi, yang terbaik adalah meminta lebih banyak pasukan untuk berpartisipasi dalam perang. Kita perlu mutlak penindasan daya. Kata-kata kedua Tao itu bukannya tanpa alasan. Yan Loyou, yang haus darah, berkata, tapi jangan lupa, Ye Chen sudah mati, Nanchu Tianting tidak memiliki kepala, dan kekuatan tempur mereka juga sangat berkurang. Serangan tak terduga, pasti memiliki hasil yang tidak terduga. Karena itu, Yan Luo yang haus darah tersenyum lagi, dengan senyum main-main di sudut mulutnya, para prajurit memiliki awan, senjata terbuka mudah disembunyikan, dan panah gelap sulit untuk dicegah. Bahkan jika mereka tidak melawan mereka, mereka harus dicegah untuk membangun tembok kota. Dalam pertempuran yang kita huni ini, peluang absolut adalah bahwa ketika kita menyerang, di mana kita berada, inisiatif ada di tangan kita, dan saya tidak percaya bahwa mereka dapat menjaga perbatasan lebih dari 3 juta mil. Aku mengerti arti dari penguasa istana, hanya untuk membuat masalah bagi mereka. Seorang lelaki tua kurus mengungkapkan dua baris gigi putih, pertempuran panjang akan kurang, maka pertempuran yang menentukan. Itu masih dipahami sepenuhnya oleh teman-teman dari Tao Roh Darah. Pertempuran ini kita, sebelum kata-kata haus darah Yan Luo selesai, dia diinterupsi oleh sosok hitam yang menerobos masuk. Ada apa? Kata Yan Luo, yang haus darah. Tuan Aula, Sue Lin dibajak. Suara haus darah Yan Luo menjadi dingin, menatap pria hitam dengan rambut di seluruh. Di kota Jiutian, dibawa pergi oleh seorang pria misterius. Pria berkulit hitam itu menggigil, dan suasananya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu meninggalkan sepatah kata sebelum pergi, dan biarkan Bloodthirsty Hall bersiap uang yang bagus. Mundur, benar-benar terbalik. Kuil haus darah tertawa dengan marah. Surat kabar itu, baru saja berkata, lelaki kedua berpakaian hitam berlari ke aula dengan panik. Tuan Aula, kami dicuci di tambang batu spiritual di tanah kuno Changyue, telah dijarah dan menderita kerugian besar. Untuk apa menyimpan darah? Tepat setelah perselingkuhan Sue Lin, ada berita buruk, yang membuat Yan Luo yang haus darah marah. Tiba-tiba, para tetua di gudang darah juga terkejut, kata pria berbaju hitam itu dengan tergesa-gesa. Kamu tahu apa kekuatannya, Yan Luo, yang haus darah, berkata dengan dingin. Tidak, aku tidak tahu. Kalau begitu periksa untukku. Yan Luo yang haus darah berteriak seperti guntur. Aku ingin melihat siapa yang tidak tahu hidup atau mati. Setelah ditemukan, tidak perlu melaporkannya. Tidak peduli siapa itu akan dihancurkan di tempat. Surat kabar. Begitu kata-kata Yan Luo yang haus darah jatuh, seorang pria hitam berpakaian hitam masuk ke aula. Katakan, benteng kuil haus darahku di tanah kuno Beishan kuno dihancurkan. Pria berkulit hitam berkata dengan tergesa-gesa, Penatua Sueyu terbunuh di tempat, dan kota kuno Beishan telah menjadi limbah kehancuran. Bajingan, Yan Luo yang haus darah dan marah menghancurkan meja giok dengan telapak tangan di telapak tangannya. Surat kabar, itu suaranya yang baru saja jatuh, dan orang keempat berpakaian hitam berlari, dan nadanya cepat, Tuan Balai Tuan, bangsal haus darahku hancur, kemudian, pohon haus darah digali. Apa? Yan Luo yang haus darah tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi sedikit linglung, seolah-olah dia menghargai pohon haus darah dan indah yang telah digali. Makalah itu, Yan Luo, yang haus darah, seharusnya tidak berbicara. Begitu hukuman itu dijatuhkan, lelaki kelima berpakaian hitam itu masuk. Apalagi kali ini, Yan Luo yang haus darah menatap laki-laki berpakaian hitam dengan meringis. Haus darah roh-roh kuno terkuras. Bajingan, Yan Luo yang haus darah benar-benar marah, seperti singa dengan rambut gila,
meraung seperti guntur, mengguncang seluruh aula hingga bergemuruh. Periksa, beri aku cek menyeluruh. Melihat Yan Luo yang haus darah menggeram seperti anjing gila, keluarga tersembunyi lainnya di aula saling memandang. Secara visual, ada kekuatan misterius yang menatap kuil haus darah. Seseorang mengerang. Aku ingin tahu tentang kekuatan yang telah membuat langkah besar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka berasal dari pengadilan surga di Nanchu. Seorang lelaki tua dengan lembut menggaruk jenggotnya. Sekarang Dacu, yang berani menemukan kuil Bloodthirsty adalah satu-satunya. Ye Chen baru saja meninggal di Beichu. Untuk membalas dendam, selain pengadilan langit Nanchu, 8 raja juga mungkin, tetapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Setelah semua, mereka dibatasi oleh keturunan kaisar. Orang-orang diam-diam berbicara, dan deru Yan Luo yang haus darah meninggal. Melihat ini, nenek moyang keluarga Sueling maju sedikit dan dengan ragu melihat Yan Luo yang haus darah. Jangan, aksi bersama kita ditangguhkan. Diam, Yan Luo, yang haus darah, mendengus, dan tiba-tiba melangkah keluar dari aula, wajahnya ganas seperti setan. Yah, kemari sebentar. Semua orang di aula mengangkat bahu, dan semua keluar dari aula. Tentu saja, begitu mereka meninggalkan Bloodthirsty Hall, orang-orang dari keluarga mereka masing-masing mengelilinginya. Orang tua, sesuatu terjadi. Tidak besar, tidak kecil, tidak ada aturan. Sekelompok orang tua bergumam, apa yang begitu panik? Tambang Lingxi, dirampok. Apa? Dengan serangkaian amarah meminum, sekelompok orang tua menjejakkan kaki di langit, satu persatu lebih cepat dari kelinci. ID. Chapter 873. Di bawah langit, Beichu sangat hidup. Mari kita bicara tentang kubah darah terlebih dahulu. Tentara yang memimpin cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall benar-benar tidak terkendali, dan itu membuat frustrasi. Selain itu, bayangan Dewa Haus Darah, meskipun aksinya disembunyikan, tetapi gerakannya tidak kecil, bagian kecil Beichu, semua kota kuno di barisan memiliki jejak mereka, dan akan menjaga garis teleportasi mati. Pada akhirnya, pasukan Yan Huang di Beichu lebih rendah. Meskipun kekuatan mereka kurang dari 1% dari Bloodthirsty Hall, mereka semua membuat langkah besar dan membuat gangguan tanpa pandang bulu. Banyak pasukan di Beichu berhasil direkrut. Terlebih lagi, orang-orang Beichu tidak jelas. Sejauh ini, mereka tidak tahu di mana pasukan berada dalam kegelapan. Kamu mengatakan bahwa 2 hari ini juga aneh, Beichuxuan memiliki begitu banyak burung. Tempat berkumpul para biksu, suara diskusi telah membentuk gelombang. Ye Chen membunuh Chang Yu sebelumnya, Ye Chen meledak, lalu datanglah gempa bumi utara Changyuan, dan sekarang semua kekuatan besar di Beichu datang. Apakah Anda akan membuat kekacauan? Inspeksi visual, dunia akan berantakan. Dunia berada di arah yang benar. Dia harus dibagi untuk waktu yang lama. Dia harus dibagi untuk waktu yang lama. Seseorang membekukan janggutnya dengan hati yang panjang. Sepertinya Beichu tidak jauh dari penyatuan kembali. Mengerikan, mengerikan, penguasa Aula Haus Darah sudah mati, dan kepalanya dipenggal. Para beku yang hidup berkumpul mengikuti gelombang diskusi, dan serigala melolong terus berbunyi. Begitu kata ini keluar, mata semua orang beralih ke satu sisi. Di mata mereka, mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian sederhana membawa sebuah karung. Pada saat ini, dia masih berteriak dan berteriak dengan hati-hati, bukankah itu Liu Neng? Aku berkata, jangan membuat desas-desus, berhati-hatilah bahwa kuil Haus Darah akan membunuhmu. Seseorang memandang Liu Neng dengan tidak percaya. Katakan dengan membabi buta, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan aku memiliki kristal memori sebagai bukti. Liu Neng membuang semua kristal memori ke dalam karung keluar dari hula. Ini bukan lelucon, kami punya bukti. Aku percaya, itu benar-benar. Seseorang sudah mengambil kristal memori, dan ketika dia melihat gambar di dalam, dia tiba-tiba menjerit. Ini benar-benar palsu. Di kota kuno tempat para biksu berkumpul, mereka meledak di tempat. 80% benar. Tidak bisa. Seseorang menggaruk kepalanya. Itu adalah pemilik kuil Haus Darah. Bahkan Nanchu Tianting tidak memiliki kekuatan seperti itu. Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Bisakah aku masih memilikinya? Liu Neng berbaur di antara kerumunan, menyemprotkan bintang-bintang meludah ke angkasa. Akting pertunjukannya tidak tertutup, dan orang-orang bodoh terpana. Apalagi produk ini sangat pintar. Ye Chen memberinya begitu banyak batu ingatan roh. Dia hanya melepaskan orang yang terbunuh oleh penguasa istana yang haus darah, sehingga untuk mengaduk air terlebih dahulu. Adapun versi lain batu ingatan roh, mereka akan muncul secara berurutan sesuai dengan rencana asli. Saya harus mengatakan bahwa langkah Ye Chen benar-benar menyebabkan badai. Untuk selebihnya, misalkan pemilik Bloodthirsty Palace Nine Oita Palace. Setelah menerima berita itu, pemilik kuil Jiutai dari kuil Haus Darah tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya, dan matanya masih samar-samar berkedip, terutama ketika dia sedang memburu kubah darah keluarga Hao Tian, dan dia hanya memerintahkan untuk berhenti mencari. Pemimpin kuil, 8 pencapaian ini adalah rumor. Di sisinya, pemimpin itu mengerang. Tetapi jika itu benar, mata kubah darah sedikit menyipit.
Jika itu benar, maka apa yang harus dia lakukan bukanlah mengejar keluarga Hao Tian, tetapi bergegas kembali untuk memperjuangkan gelar Master Kuil secepat mungkin. Dibandingkan dengan para pemimpin itu, cabang ke-9 istana memiliki pemikiran jangka panjang. Jika ini adalah rumor, tentu saja yang terbaik. Tetapi bagaimana jika itu benar? Maka kita harus menimbangnya. Jika Yan Luo yang haus darah benar-benar hancur, maka posisi Lord of the Bloodthirsty Palace akan kosong. Dia adalah pemilik istana Divergen dan memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi istana haus darah. Sekarang dia pasukan terdepan di luar, dibandingkan dengan pemimpin kuil lainnya, telah kehilangan kesempatan. Tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga, setelah mencari tahu ini, kubah darah segera tenggelam, perintah berlanjut, dan tentara bersiap. Apa kau benar-benar percaya, Tuan Istana? Pemimpin itu melihat langit yang berdarah tiba-tiba. Di mana ada begitu banyak omong kosong, Anda dapat memberi perintah. Gudang darah tiba-tiba minum. Juga, kirim pesan ke Feng Ying, datang dan temui aku dengan cepat. Ming, aku mengerti. Pemimpin itu segera mundur. Melihat pemimpin yang keluar, cahaya tajam melintas di mata kubah darah. Yan Luo yang haus darah, jika hal ini benar, maka itu akan menjadi bantuan Tuhan. Berbicara, senyum berdarah muncul di sudut kubah darah. Jika itu diletakkan di masa lalu, dalam keadaan seperti itu, ia lemah, dan tentu saja ia tidak akan berani kembali untuk memperjuangkan gelar Master Kuil. Namun, dia tidak sama dengan dia di masa lalu, dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi bayangan haus darah. Sederhananya, setelah kematian Yan Luo yang haus darah, bayangan haus darah masih mendengarkan perintahnya. Dengan bantuan ini, ia memiliki kekuatan untuk bersaing. Judul Master Kuil, keinginan Susi untuk kekuasaan secara bertahap melahap pikirannya, membuatnya benar-benar melupakan tugas yang masih dia tanggung, memburu keluarga Hao Tian. Tentu saja, tindakannya berada di tengah-tengah pelukan Ye Chen. Meskipun cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall diperbaiki di situ, Chu Utara masih mendidih. Tidak hanya Chu Utara, tetapi Chu Selatan bukan momen hidup yang biasa. Barang Ye Chen benar-benar 3 ajaran dan 9 aliran. Di aula utama Heng Yuezong, sekelompok orang tua mencemooh, kemampuan membuat rumor ini juga rumit. Diperkirakan bahwa pemilik aula 9 Oita dari aula Haus Darah tidak akan bisa duduk diam, Zhong Jiang tersenyum sedikit. Dengan cara ini, kekuatan utama di Beichu akan jujur untuk sementara waktu. Pernahkah kamu berpikir bahwa Yan Luozhen yang haus darah dibunuh oleh Ye Chen? Leluhur keluarga Su melirik orang-orang di kuil. Kamu juga percaya rumor itu? Kata Gu Santong sambil menyeka pedang besi, di mana istana haus darah. Adakah yang bisa pergi ke sana? Bahkan jika dia memiliki keterampilan membunuh, dia harus dapat melihatnya ini Yan Luo yang haus darah. Petik 2. Itu benar juga. Nenek moyang keluarga Su menyentuh dagunya. Tetapi dengan dia yang begitu utuh, kita punya banyak waktu untuk membangun tembok kota. Saat Chu dari utara dan selatan mendidih, di aliran gunung di mana burung tidak buang kotoran, Ye Chen duduk santai di sana dengan kaki erlang dan menatap Beichu yang luas dengan penuh minat. Dan di sisinya, dia adalah seorang pria yang diikat dengan tali-tali abadi, dan kaus kaki bau hitam tersumbat di mulutnya. Aku bertanya-tanya apakah itu dihisap atau dicekik. Seluruh orang menangis. Orang ini, tak perlu dikatakan, adalah Suelin, biografi sejati keempat dari Bloodlust Palace. Omong-omong, Suelin masih merupakan kenalan lama Ye Chen. Di masa lalu, 9 kisah nyata dari Bloodthirsty Palace keluar, hanya untuk menangkap Ye Chen, dan dia dijemput oleh Ye Chen. Jika bukan karena putra Haus Darah Huo Zun, dia mungkin 9 kisah nyata dari istana Haus Darah telah lama menjadi omong kosong. Sekarang, mengikat Suelin dapat dianggap telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di masa lalu. Mengikat terlambat juga diikat. Keluarga Hao Tian seharusnya berada di tanah kuno Longqi. Ye Chen melirik sekilas ke peta. Kuharap tidak ada yang berubah. Tuan Suci. Dengan telepon, Liu Nengzeng muncul di sebelah Ye Chen. Bagaimana? Kamu benar-benar sebagus dewa. Liu Neng duduk di tanah dengan keterpurukan, lalu minum, lalu menyeringai. Lemari besi darah benar-benar memerintahkan pasukan di cabang ke-9 untuk berhenti. Sekarang berkata mungkin dia berpikir tentang membunuh istana yang haus darah dan merampoknya dari tempatnya. Meskipun metodenya bagus, tidak akan lama untuk muncul. Ye Chen tersenyum sedikit, kami akan terus membuat masalah. Itu pasti bermasalah. Hei, ini adalah kisah nyata keempat dari Bloodthirsty Palace. Sepertinya sepasang hiasan ini. Secara visual, dia seharusnya bernilai banyak uang. Kata Liu Neng, tidak lupa menembak Suelin di bahu. Wajah tua yang tersenyum, membuat Suelin ketakutan. Di mana keluarga Hao Tian? Aku baru saja mendengar berita itu, di tanah kuno Longqi. Liu Neng minum minuman lagi, tanpa kecelakaan, akan memakan waktu 2 hari lagi untuk memasuki dunia fana. Di mana Nanchu? Ye Chen juga mengambil labu anggur. Panasnya panas. Liu Neng menunjukkan gigi kuningnya yang besar. Surga sekarang adalah salah satu dari para pejuang. Bahkan jika mereka membunuh istana yang haus darah, kita tidak takut. Itu akan menjadi masalah besar.
Apakah ada berita tentang gempa bumi kuno di kota kuno Changyuan Yuan di utara? Ye Chen bertanya lagi. 3 jam yang lalu, mereka telah dievakuasi dari gempa bumi utara Changyuan. Liu Neng menjawab, menurut informasi yang datang sebelumnya, mereka harus mundur sesuai dengan rute yang diberikan oleh Tuhan. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi hao. Keluarga Tianxi tiba di Nanchu secara berurutan. Petik 2. Kirim 4 surat ini ke kota pedang di Tempa, keluarga Beihai, Istana Qixi, dan keluarga Suantian. Di sini, Ye Chen mengeluarkan 4 gulungan kuno dan menyerahkannya kepada Liu Neng, cepat. Apakah Tuhan takut bahwa kuil Haus Darah akan melakukan sesuatu pada mereka? Aku menunggu serangkaian tindakan hari ini, yang telah membuat marah kuil Haus Darah. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Jika Yan Luozhen yang Haus Darah memulai kegilaan, semua kekuatan yang melawan mereka akan dihilangkan oleh kekuatan yang kuat. Ini tidak bisa dihindari. Akibatnya, perbedaannya adalah awal dan terlambat. Aku akan pergi sekarang. Liu Neng meraih surat itu, dan tidak ada suara dengkuran. Itu benar-benar datang dengan cepat. Setelah dia pergi, Ye Chen berpisah. Kemudian, dia menggunakan metode rahasia untuk menghubungkan Suelin dan jejak kehidupan avatar. Pada akhirnya, avatarnya terbang menuju Suelin bersama Suelin, menunggu waktu yang tepat untuk menebus Blue Thirsty Hall. Terus melakukannya. Setelah dia pergi, dia merentangkan pinggang malas, dan ada gambar tambahan di tangannya. Gambar itu adalah seorang pria muda yang adil. Dia adalah biografi sejati ketiga dari Sun Hao yang Haus Darah. Namun, sebelum dia mengangkat kakinya, Shen Hai bergetar, dan kemudian sebuah suara berteriak berkata, "Bos, aku akan ke Beichu. Beri aku jujur menunggu di Laut Ajaib untuk menunggu tuanku." Ye Chen mengutuk, "Berani datang ke Beichu secara pribadi, aku akan menendangmu sampai mati." "Berbicara tentang tuanmu, aku benar-benar ingin berbicara denganmu dengan baik," kata Xing Chen, mengangkat telinganya. "Aku memiliki IQ 180 derajat, dia sudah datang ke lautan fantasi." Alasan, ayah darat dan dewa gunung telah melihatnya di sini. Apakah alasan ini sadar? Mendengar ini, alis Ye Chen sedikit mengernyit. Apakah mereka pernah mengatakan ketika mereka melihat satu sama lain? "Bos, kamu mungkin menghancurkan pikiranmu, kamu tidak bisa memikirkannya," Xing Chen mengatakan kata-kata yang penuh makna. Chapter 874. Tanpa diduga menghancurkan pikiranmu. Ye Chen mengangkat alis. "Aku dengar kamu dan Xuanling pernah ke Laut Pantom." Xing Chen bersandar pada batu, kata-katanya masih penuh makna, "Aku juga mendengar bahwa kamu telah mengalami semacam serangan balasan yang mengerikan, dan aku mendengarkan lagi katakan bahwa Anda juga telah dikepung oleh iblis, saya." Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Cusuan adalah lautan ajaib yang kamu datangi pada hari berikutnya setelah kamu meninggalkan lautan ajaib itu, kata Xing Chen dengan batuk kering. Hari pertama, hari berikutnya. Ye Chen membeku di tempat. Itu benar, Xing Chen berkata dengan menggelengkan kepalanya, menurut waktu yang dikatakan ayah mertua dan dewa gunung, sangat disayangkan bahwa hari kedua kamu meninggalkan lautan ajaib. Bagaimana mungkin? Ye Chen mengerutkan kening lagi. Laut ajaib di Nanchu, kami membuat gerakan besar. Karena dia di Nanchu, tidak ada alasan untuk tidak kembali ke Hengyue. Kalau begitu aku tidak tahu. Apakah mereka mengatakan apa yang tuanku lakukan terhadap Huan Hai? Ye Chen bertanya lagi. Tidak ada, kata Xing Chen, mengangkat telinganya. Berdiri keluar dari laut, mengawasi laut dengan tenang. Satu perhentian adalah sepanjang malam. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Lalu apa? Tidak ada lagi. Xing Chen mengangkat bahu, begitu ayah mertua dari tanah dan dewa gunung bangun, tuanmu pergi. Aku ingin mengatakan bahwa dia harus mengantuk dan pergi tidur. Jadi, tuannya mungkin berada di Nanchu, Ye Chen bergumam. Saya tidak tahu apakah saya tidak berada di Nanchu, tetapi saya tidak menunjuk untuk kembali ke Hengyue. Saya kira saya pergi untuk menemukan lembah Neter, kata Xing Chen, menggaruk kepalanya. Lembah hantu ditinggalkan. Setelah mendengar ini, Ye Chen terdiam lagi, dan kepalanya ditutupi oleh kabut. Bos, saya telah bermimpi baru-baru ini, saya akan melakukannya. Ketika Ye Chen diam, kata Xing Chen, menggosok kepalanya. Pergi, apa yang saya katakan itu benar. Xing Chen segera melompat, bos, tebak siapa yang saya impikan, saya bahkan memimpikannya Dewa Xuanzang secara ajaib, hampir membuat saya takut, saya. Kamu bisa kembali ke Beichu. Ye Chen menyela kata-kata Xing Chen secara langsung, terlalu malas untuk mendengarkannya. Itu bagus, kata Xing Chen sambil tersenyum, dan Yan Yan melompat dari batu. Xiao Yue, aku di sini. Cusuan, apa yang kamu lakukan? Di sini, Ye Chen menatap Wusu dan bergumam pada dirinya sendiri. Rao selalu bijaksana, dan dia tidak bisa mengetahuinya saat ini, rangkaian tindakan Cusuan aneh dan tidak konvensional, dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menjelaskan semuanya. Entah bagaimana, dia menarik pandangannya, menutupi tangannya dengan jubah hitam, dan langsung menuju target berikutnya.
Hai, melihat Ye Chen yang sedang pergi, di depan langit ajaib dan tirai air di aula Tian Xuanmen, Fuya tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Ya Tuhan. Aku sekarang mengerti apa artinya membuat orang berantakan. Aku tidak tertarik dengan pernikahan mereka. Satu sisi, Dong Huang Taixin berbisik, aku tertarik pada hubungan antara Ye Chen dan Hong Chen, dan hubungan antara Xing Chen Tao dan Shen Xuanzang. Apakah kamu ingin memeriksanya dengan mata Kunlun? Fuya dengan ragu memandang Dong Huang Taixin. Mata Tuhan Kunlun ditekan oleh Kaisar Dao Dao, dan Hong Chen dan Shen Xuanzang berada di luar 6 reinkarnasi Dacu. Bahkan jika mereka membuka mata mereka, mereka mungkin tidak dapat melihat asal mereka. Dong Huang mengambil napas dalam-dalam. Nada, patut dicatat bahwa mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Ye Chen. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen sudah berjalan ke kota kuno besar. Kota kuno sangat makmur, dan orang-orang yang lalu lalang semuanya adalah biksu, dan ketika Ye Chen masuk, tempat para biksu berkumpul masih panas, dan mereka pada dasarnya tentang peristiwa 2 hari ini. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, dan tujuannya sangat jelas, paviliun paling sentral di kota kuno. Paviliun ini adalah cabang dari Bloodthirsty Hall di sini, dan biografi sejati ketiga dari Bloodthirsty Hall, Sun Hao, ada di sini. Tao You, terima kasih telah tinggal di balik pintu tertutup hari ini. Ye Chen baru saja masuk dan mendengar suara tua datang dari loteng. Pengunjung adalah pengunjung, tidak ada alasan untuk mendorongnya. Ye Chen merasa sangat sadar, dan duduk mencari tempat yang nyaman, matanya masih menyapu loteng. Loteng ini bisa dikatakan toko, yang merupakan bagian besar dari pasar, tetapi semuanya dijual untuk bayi. Dao You, silakan pergi. Seorang pria parubaya dengan pakaian ungu melirik Ye Chen. Bergegaslah sepanjang malam, lelah, istirahatlah sebentar. Ye Chen mengambil labu sendiri dan meminumnya dengan rasa. Aku pikir kamu bersulang, bukan makan dan minum. Pria parubaya di Zi mendengus dan menembak langsung, menepuknya dengan telapak tangan. Boom! Dengan raungan, pria parubaya dengan pakaian ungu terbang keluar dari loteng dan merobohkan sebuah restoran di gua yang berlawanan. Yah, apa yang terjadi? Di jalan yang ramai, banyak biksu datang dan melirik. Lihatlah Ye Chen di loteng, masih duduk di kursi, masih memegang kendi untuk minum dan merasakan, sama seperti yang lain. Dao teman, kamu terlalu gila. Segera, suara dingin terdengar, kata-katanya tidak berakhir, suara hantu muncul tidak jauh dari Ye Chen, tetapi seorang pria tua dengan pakaian abu-abu, diikuti oleh puluhan kata pria yang mempesona dalam warna hitam. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menoleh, dan kedua matanya menyapu puluhan orang. Di mana Sun Hao? Ye Chen tidak menemukan tujuannya sendiri, dan Ye Chen mengarahkan pandangannya pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Namun, sebagai tanggapan terhadap Ye Chen, pria tua dengan pakaian abu-abu itu menunjuk ke arah Xiao Xiao, mengetahui bahwa Ye Chen datang untuk mencari kesalahan, dia berhenti berbicara omong kosong. Apakah alam semi langit menggantung? Ye Chen mencibir, tiba-tiba bangkit, batang listrik berwarna darah merobek lengan bajunya, pedang pembunuh berwarna merah terbang keluar, pedang Feng Shen tak tertandingi dan sombong, tanpa pertahanan. Hah, hah, dua cipratan darah segera berceceran, pria tua dengan pakaian abu-abu itu menusuk dada Ye Chen dengan satu jari, tapi Ye Chen menembus alisnya dengan lubang pedang. Pemandangan ini hanya di antara cahaya listrik dan batu api, alam langit semu yang bermartabat, dan langsung terbunuh oleh bagian depan, bahkan pria tua dengan pakaian abu-abu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati begitu sederhana. Setelah memotong pria tua itu dalam pakaian abu-abu, Ye Chen perlahan berjalan menuju puluhan tokoh yang berlawanan sambil membawa Cixiao yang berlumuran darah. Tentu saja, lusinan dunia bawah kosong di Istana Haus Darah di seberang alun-alun benar-benar terkejut oleh satu langkah mundur Ye Chen, dan bahkan Sun Tianjing terbunuh di depan. Seberapa kuat pemuda berambut putih bertopeng ini? Ah, jangan buang waktu dengan Anda. Ye Chen keluar selangkah demi selangkah, dengan sosok seperti hantu dan hantu. Setiap kali dia muncul, ada percikan darah. Setiap kali dia muncul, tengkorak terpotong, dan pemandangannya sangat berdarah. Kemana harus pergi? Saat dia membunuh, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan mendorong dengan satu telapak tangan, memaksa seseorang menyelinap keluar ruang angkasa. Orang itu, hati-hati, bukan Sun Hao, biografi sejati ketiga dari Istana Bloodlust. Istana Darah Haus Darah ketiga yang benar, apakah ini akan melarikan diri? Ye Chen Rao menatap Sun Hao dengan penuh minat. Ye Chen, Sun Hao bangkit berdiri, menatap Ye Chen dengan heran dan takut, kamu masih hidup. Oh, hei, aku belum menemukan bahwa kamu memiliki mata langit. Ye Chen memandang alis Sun Hao dengan aneh, ada celah halus di sana, yang dibuka saat ini, tapi itu adalah semacam mata langit yang mirip dengan orang tua Suge. Tuhan mengutuk. Ketika Ye Chen terkejut, mata langit Sun Hao tiba-tiba terbuka, berpusat pada mata langitnya, ruang mulai berputar, dan riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Segera, Ye Chen bergidik, merasakan hanya beberapa kekuatan misterius. Saat berikutnya,
Ye Chen menemukan dirinya ditutupi dengan rune kuno, mengalir dan bergabung dalam lintasan tertentu, dan rune-rune itu membawa kekuatan segel. Mata langit dengan segel, aku suka itu. Ye Chen tersenyum, dan roda perimata kiri juga terbuka, dan jejak pada pupil perlahan berubah. Kemudian, mata Xianlun membentuk pusaran lubang hitam, dan tanda kuno padanya tertelan kuat. Hah! Sun Hao segera menyemburkan darah, karena Tianyan Sentong rusak, yang membuatnya ngeri. Apalagi, Ye Chen memandang Sun Hao sambil tersenyum. Gila, teriak Sun Hao, dan segera menghunus pedang, mendekati hati Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen tetap tak bergerak, selalu menatap Sun Hao sambil tersenyum, dan semakin dia tersenyum, semakin buruk. Tepat sebelum pedang Sun Hao hendak ditusuk, dia tiba-tiba bergerak, membalikkan tangannya dan mengambil cambuk, dan kemudian dengan kuat memukul penutup Sun Ling Tian Hao. Wow, masam, Sun Hao, yang juga ambisius pada saat terakhir, berlama-lama di tanah dengan keras. Untuk mengatakan bahwa Ye Chen masih memegang tangannya, Sun Hao adalah yang keenam di dunia yang kosong, ia adalah dunia kuasi langit, jika ia mencoba yang terbaik, Sun Hao akan hancur di tempat. Karena ia datang untuk mengikat orang, dia secara alami tidak akan mati. Mata surga adalah milikku. Ye Chen melangkah maju dan mengambil asal-usul Sun Hao dari mata surga. Setelah melakukan ini, dia tidak duduk diam dan berjalan di sekitar loteng, tetapi semua harta yang bisa dikumpulkan tidak ditarik, jadi dia mengirim seluruh apartemen pergi. Setelah penggeledahan selesai, dia membawa Sun Hao keluar dari loteng. Di luar loteng, itu adalah kerumunan orang kulit hitam. Ketika mereka melihat sosok Ye Chen, mereka secara kolektif terkejut. Banyak orang tampak hebat, dan, itu dia lagi. Seseorang membuka mulutnya, aku tidak membacanya, jika kamu salah baca, dia membawa Sun Hao. Seseorang menelan diam-diam. Apakah ini penculikan yang terang-terangan? Banyak beku yang lebih tua berkedut, diam-diam mengatakan bahwa saat mereka kembali, mereka harus menjaga juniornya sendiri. Mungkin suatu hari nanti mereka akan diikat oleh paman ini. Teman-teman yang terkasih, aku repot-repot menyampaikan pesan ke Blue Thirsty Hall, menyiapkan uang tebusan, dan menungguku kelak untuk datang dan mengambilnya. Di sini, Ye Chen berkata sambil mengeluarkan seikat tali peri dan mengikatnya Sun Hao hidup dengan satu kaki, dan kemudian berjalan ke kehampaan yang sangat cik. Kali ini, kerumunan gelap mengangkat kepala secara kolektif. Melihat Sutian dari kejauhan, sungguh sebuah pemandangan, bahwa Sun Hao dari Blue Thirsty Hall dibawa seperti kodok, yang sangat lucu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.